Justru mereka yang menolak saya, Pak. Karena mereka tahu siapa saya. Sepertinya saya benar-benar harus membuka lembaran baru, menjadi manusia yang baru. Kenapa begitu? Saya harus meninggalkan masa lalu saya, Pak. Meninggalkan identitas saya, termasuk nama saya. Loh, kenapa? Mulai besok, saya tidak akan menggunakan nama Iman lagi. Tapi Wahyu. Wahyu. Gue mesti segera menemukan si Iman. Ibu sudah mulai curiga sama si Naya. Ternyata anak itu ndak goblok. Saya udah usaha, Bu. Tapi kalau belum ketemu juga gimana? Saya juga udah benci banget lihat muka dia di sini setiap hari. Mungkin sudah saatnya kita harus menyingkirkan si Naya. Dia sudah tidak kita butuhkan lagi. Menyingkirkan gimana maksud Ibu? Ya disingkirkan seperti Pak D dan Bu Demo. Biar Ibu jampi-jampi. Biar dia gila. Dan kumpul sama Pak D dan Bu Demo di rumah sakit jiwa. Den, apa betul ada yang minta cari yang kerja nama saya? Emangnya kenapa? Ntar juga nggak mau bantu saya. Bukan begitu, Den. Justru sebaliknya. Masa ada yang lulusan sekolah tinggi minta cari kerja nama Ayah? Ayah kan cuma supir taksi. Lagian Ayah nggak punya kenalan orang direktur. Direktur itu semua teman-teman bisnis Papa sudah menutup pintu untuk saya. Kok bisa begitu? Bukannya orang kalau punya koneksi gampang cari kerja? Malah ada yang sebaliknya. Semua teman-teman bisnis Papa sudah menutup pintu untuk saya. Saya sudah merusak impian Papa, bisnis Papa. Papa sudah kehilangan seluruh hartanya, teman-teman bisnisnya, bahkan reputasinya. Itu semua gara-gara saya.
Gara-gara saya nggak kuat iman. Saya tergoda oleh rayuan setan. Rayuan yang sudah menyebabkan Papa kehilangan masa depannya. Bahkan masa depan saya sendiri. Saya cuma tidak ingin membebani hidup Mang Tarjo lagi. Saya nggak mau selamanya selalu minta bantuan sama Mang Tarjo. Saya ingin mandiri, ingin mencari uang hasil jerih payah saya sendiri. Apapun itu, yang penting pekerjaan itu halal, Mang Tarjo. Diridhoi sama Allah. Kalau emang itu udah niat Aden, insya Allah saya bisa bantu. Tapi saya nggak bisa ngebayangin, Den. Aden yang lulusan sekolah tinggi cuma jadi buruh kasar, digaji pas-pasan. Tapi itu lebih baik, Mang Tarjo. Daripada nggak digaji sama sekali, kan. Yang penting halal. Halal. Diridhoi sama Allah. Insya Allah ya, Den. Masya Allah. Den, misi ya. Anterin ayah terawih dong, yuk. Aduh, Tin, jangan sekarang dong. Maksud abang mendingan ngerumpi sama anak bos daripada nganterin bini. Bukan begitu, Tin. Ayo mau ke tempatnya Pak Duloh. Aduh loh, yang tuan tanah itu. Iya, Tin tahu. Wah, berarti abang mau dapat proyek dong. Bukan, kali-kali aja Pak Duloh bisa bantu Denny mencariin kerjaan. Lagi-lagi dan Iman. Istri abang sendiri aja abang telantarin. Malah cari kerjaan bakal orang lain. Lama-lama abang nyebelin deh. Awas loh, kalau sampai kesabaran ayah habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naya, ada apa sayang? Kok muka kamu pucat? Kamu sakit? Agak-agak nggak enak badan mah, agak-agak pusing. Makanya jangan sering keluar malam. Nggak baik loh, angin malam. Mau keroan? Nggak usah mah. Sakit kalau dikerokin, mandi aja bentar pasti udah hilang sakitnya. Naya, Mama sudah siapkan gudeg. Makan dulu ya. Buat sahur aja gimana, Mah? Isi ya, Ma ya? Gue mesti segera menemukan si Iman. Ibu sudah mulai curiga sama si Naya. Ternyata anak itu ndak goblok. Saya udah usaha, Bu. Tapi kalau belum ketemu juga gimana? Saya juga udah benci banget lihat muka dia di sini setiap hari. Sudah saatnya kita segera menyingkirkan si Naya. Kita sudah tidak butuh dia lagi. Menyingkirkan gimana maksud Ibu? Ya disingkirkan seperti Pak D dan Budemu. Biar ibu jambi-jambi. Supaya dia gila. Dan kumpul sama Pak D Budemu di rumah sakit jiwa sana. Saya harus menemui Ibu Sumarni sekarang sebelum keduluan mereka, sebelum terlambat. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang gak berdosa ini, ya Allah. Lama-lama saya mulai curiga, Bu. Belakangan Iki dia sering pulang malam. Jangan-jangan dia udah ketemu sama si Iman. Kalau curiga saja yang tidak ada gunanya. Lamboyak dibuktikan. Lah Ibu toh yang lebih tahu. Ibu kan bisa ngebaca pikirannya dia. Bisa jampe-jampe. Masalahnya bentengnya terlalu kuat. Benteng. Kowe iki benar-benar dablek ya. Gak pintar-pintar juga. Maksud ibu, benteng imannya itu terlalu tebal.
Lawang si Naya itu sholat sama puasanya nggak pernah lewat. Makanya coba aja Bu Ibu nggak bisa nembus. Jadi kita harus gimana dong, Bu? Ya mesti cari jalan lain. Boleh bantu Ibu mikir toh. Ibu percaya ndak kalau si Naya menyembunyikan sesuatu dari kita? Ibu yakin si Naya sudah curiga sewaktu menemukan budemu disekap. Makanya budemu tak bereskan. Tapi itu bukan berarti curiganya si Naya langsung hilang. Anak itu terlalu cerdas, pintar, punya otak. Saya juga mau buktiin sama Ibu kalau saya punya otak ndak kalah pinter. Bangsat lo, Sya. Tega-teganya lo hancurin hidup gue yang udah hancur ini. Mentang-mentang hidup lo udah lebih enak. Dasar pengkhianat lo! Setan! Ngapain lo kesini, hah? Kenapa saya harus takut menemui seorang sahabat lama? Teman lama? Teh! Astagfirullahaladzim. Iman? Apa kabar, Wan? Kamu cari saya? Ayo masuk. Saya sebenarnya cuma lewat. Walaupun kamu cuma kebetulan lewat, yang pastikan sekarang kamu sudah ada di sini dan sudah ketemu saya. Ayo, jadi kamu nggak boleh nolak ajakan saya. Terima kenyataan. Jadi maksud lu gue masuk ke sini gara-gara Bas dan terus gue harus terima kenyataan ini? Iya. Yopi, kamu ada di sini bukan karena salah saya. Tapi karena perbuatan kamu sendiri, Yo. Yang merugikan diri kamu dan merugikan orang lain. Yopi, negara kita ini punya hukum untuk melindungi rakyatnya. Allah juga punya hukum untuk melindungi umatnya. Maksud lo, gue masuk bui, gue kesini, gue masuk di sini, itu berkat dari Tuhan. Punya otak gak sih? Bener-bener gak waras, udah gak waras. Yopi, waktu pertama saya masuk pondok Al-Ikhlas, saya juga merasa seperti dihukum dan dipenjara, Yo. Tapi akhirnya mata saya terbuka, hati saya terbuka, Yo. Memang perlu waktu yang cukup lama. Kita harus ikhlas menerima cobaan, Yo. Oke. Kalau gitu sekarang gue minta. Lo sekarang minta sama Tuhan lo, suruh keluarin gue dari sini. Sekarang juga. Bisa lo? Insya Allah, saya akan bantu, Yo. Saya akan berdoa untuk kamu. Asal kamu janji, kamu akan insaf dan bertobat, Yo. Lo mau berdoa buat gue. Insya Allah, saya akan selalu berdoa untuk kamu, Yo. Saya malu, Wan. Malu sekali. Saya benar-benar malu pada diri saya sendiri. Sekarang saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk orang tua saya, bahkan untuk diri saya sendiri. Pengalaman pahit dan manis tetap merupakan pelajaran yang paling berharga. Kamu kan sudah pernah bisa mengatasi masa-masa yang tersulit dalam hidup kamu. Saya yakin kok, sekarang ini pun kamu bisa mengatasi masalah ini. Kamu ingatkan kata-kata saya, bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Iya. Tapi mereka tidak mau memberikan saya pekerjaan karena mereka tahu siapa saya. Karena saya adalah Iman.
Makanya, saya ingin memulai hidup baru, lembaran baru, dengan jati diri baru. Saya ganti nama saya, bukan Iman lagi, tapi Wahyu. Wahyu Ramadan. Ya, kalau menurut kamu itu yang terbaik, nggak ada salahnya. Jalan apapun boleh kamu coba. Asalkan semuanya itu halal. Sekarang saya butuh bantuan kamu, Wan. Saya butuh pekerjaan. Apa aja, office boy, supir, apa aja. Yang penting bisa menghasilkan uang untuk makan dan hidup. Dan halal. Gini, kamu tahu kan, saya punya usaha bengkel. Alhamdulillah, belakangan ini perkembangannya pesat sekali dan selalu membutuhkan orang-orang baru. Gimana, kamu berminat? Maksud kamu jadi montir? Iya. Iya. Makasih, Wan. Makasih. Tapi, kapan bisa dimulai? Besok pagi? Kalau kamu mau, sekarang juga bisa. Malam ini? Iya. Kadang-kadang montir-montir saya bekerja sampai malam. Ayo, kamu ikut saya. Yopi, dulu kita nggak ada bedanya, yo. Sama-sama anak jalanan. Tapi Allah menyelamatkan saya bukan cuma dari polisi, tapi juga dari maut yang sudah di depan mata saya, yo. Allah memberikan kehidupan untuk saya dan ketenangan batin. Yo, Allah membukakan pintu tobat bagi orang-orang yang mau bertobat. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang baik untuk menjalankan perintahnya. Bertobatlah, yo. Karena di bulan Ramadan ini, pintu tobat terbuka selebar-lebarnya. Saya bisa yakin dengan apa yang saya katakan karena saya sudah melakukannya, yo. Selalulah mengingat Allah dalam setiap tarikan nafasmu. Dulu kita sahabat, yo. Tapi sampai kapanpun kamu akan tetap jadi sahabat saya, yo. Makasih, Jack. Makasih kalau emang lo masih anggap gue sahabat lo, Jack. Gue pikir setelahnya gue nggak ada, gue sendiri. Makasih, Jack. Gue mesti hati-hati sama si Naya. Anak itu pinter. Ibu pikir saya ki goblok, kalah pinter dari si Naya. Besok ibu mau cari tahu apa akal-akalan dan rencananya Naya dari budemu. Ibu mau nengokin Bude ke Grogol. Sementara ibu ngurus budemu, kamu urus Naya. Awasi dia. Nggak usah diperintah juga saya tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan.
Ya begitulah, karena kurang orang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tumben nih Pak. Ada apa Pak? Malam-malam begini datang kemari? Kamu masih sibuk, Dit? Ya, alhamdulillah Pak. Belakangan bengkel kita ramai terus. Maklumlah, mau mudik. Mulai besok kamu akan mendapatkan tambahan tenaga baru yang akan membantu kamu. Kenal kan? Adit. Wahyu. Wah, kebetulan sekali nih Pak. Bagian administrasi juga lagi butuh seseorang untuk bisa bantu mereka. Tapi dia nggak akan membantu kita bagian administrasi, tapi di lapangan. Maksud Bapak? Montir? Iya, kenapa? Maaf nih Pak, ya apa tidak salah alamat ini? Ya, potongan Mas ini tidak ada potongan untuk jadi montir ini. Kamu jangan menilai orang dari penampilannya, dong. Maaf Pak, bukan maksud saya meragukan kemampuan Mas ini. Sudahlah. Yang pasti dia akan saya ajak berkeliling untuk menjelaskan beberapa hal. Dan mulai besok dia akan bekerja di sini. Oke? Ya Pak. Ayo, Man. Mas, selamat bergabung dengan kami ya. Makasih. Wahyu aja. Wahyu. Ya, oke Wahyu. Sampai besok. Ya, sampai besok ya Wahyu. Saya khawatir mereka akan menyerang rumah Bapak lagi, Mbak. Kalau saya kembali ke rumah itu. Sementara kalau saya tinggal di rumah Mbak, saya khawatir akan keselamatan Mbak dan Mas Rusli. Mbak nggak takut sama preman, Zah. Mbak hanya takut sama Allah. Ya. Kalau gitu saya kembali ke rumah Bapak aja, Mbak. Tapi Bapak sudah menutup pintu rumahnya untuk kamu, Zah. Saya nggak akan memaksa Bapak untuk membuka pintu rumahnya untuk saya, Mbak. Saya cuma berharap Bapak mau membuka pintu hatinya untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya antar kamu pulang sekarang ya. Pak, maaf Pak, ada yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Besok saja lah. Jangan. Kamu nggak usah antar saya. Saya bisa pulang sendiri kok. Kamu yakin? Ya sudahlah, sampai besok ya. Wan, saya nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Kamu udah banyak membantu saya. Saya cuma bisa bilang kalau saya tidak akan pernah melupakan budi kamu. Dan suatu saat nanti saya bisa membalasnya. Man, sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk menolong sesama manusia. Dan yang akan membalas kebaikan kita bukan orang yang kita tolong, melainkan Allah. Sampai besok ya. Goceng, Pak. 5.000. Emangnya jauh ya, Mas? Jauh sih enggak, sekarang kan ongkos bensin kan mahal. Jadi nggak, Pak? Maaf ya, Mas, kayaknya enggak. Saya boleh tahu nggak arahnya kemana, Mas? Kesana aja terus. Situ ya? Iya. Makasih ya, mari. Iya, mari. Payah, keren-keren buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau ke Gang Mangga, cuman saya takut nyasar. Saya pengen tanya, kira-kira Mas tahu nggak Gang Mangga itu di mana? Tahu nggak arahnya, Mas? Kita pernah ketemu kan? Waktu itu saya tolong kamu. Udah lama. Nolong saya? Iya. Nggak mungkin. Saya sendiri nggak ingat itu. Nggak mungkin.
Saya yakin. Saya Reza. Wahyu. Wahyu. Kayaknya waktu itu nama kamu bukan Wahyu. Mungkin itu orangnya sama dengan saya, wajahnya mirip. Tapi yang jelas itu bukan saya, karena saya sendiri tidak pernah ingat itu. Yang jelas itu orang lain, bukan saya. Mungkin. Yang saya ingat, kamu tuh anak orang kaya, rumah kamu besar. Oh, jelas-jelas itu bukan saya. Maaf, maaf ya, saya itu bukan saya. Saya cuma montir di sebuah bengkel, dan saya ini dari daerah, datang ke Jakarta untuk bekerja. Saya sendiri kurang begitu hafal tempat kos saya di Gang Mangga itu, makanya saya takut nyasar. Saya nanya sama Anda. Kira-kira Anda tahu Gang Mangga? Wahyu, tadi kamu sebut montir. Iya. Montir di mana, Wahyu? Di Autoplus. Saya juga tahu Autoplus. Teman saya, Adit, dia kerja di sana. Iya, Bang Adit. Iya, saya tahu. Nah, dia orang yang baik sekali, dan dia yang ngajarin saya di sana. Ya. Kenal di mana? Saya cukup banyak kenal warga di sekitar sini. Maaf Wahyu, tadi kamu bilang kamu mau kemana? Gang Mangga. Kamu lihat itu, nanti di ujung sana itu ada pohon, belok kanan. Oh, dari situ ke kanan? Terus aja, terus sampai belok satu. Belokan ketiga kamu belok kiri. Oke, makasih ya. Iya. Makasih Reza. Oke, sampai ketemu. Kemana Reza? Reza, saya butuh kamu. Assalamualaikum. Den? Kelihatannya capek banget. Dari mana, Den? Dari rumah teman Mang Tarjo. Jauh? Kok nggak bilang sama saya? Kalau gitu kan saya bisa anterin. Biar pegal. Tapi alhamdulillah, sekarang saya udah dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Saya udah bilang apa? Aden kan anak sekolahan, gampang cari kerja, koneksinya banyak. Jadi besok udah mulai ngantor dong? Nggak ngantor sih Mang Tarjo. Saya kerja di bengkel, jadi montir. Hah? Emangnya kenapa? Enggak, Den. Alhamdulillah. Artinya kalau Den Iman udah kerja, punya penghasilan sendiri dong ye. Kenapa sih Bang? Emangnya Ayah kagak boleh ikut senang dengar Den Iman dapat kerjaan? Selamat ya bos ye. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Si bos bikin kaget Ayah aja. Papa sudah dengar, Man. Kamu dapat pekerjaan. Selamat ya, Man. Pa. Papa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa. Kenapa Papa kelihatannya sedih? Apa karena saya cuma menjadi montir? Bukan. Bukan karena itu. Papa terharu dengan usaha kamu, Man. Yang begitu gigih untuk dapat pekerjaan demi Papa. Papa sudah tidak bisa membayar kamu lagi. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Papa cuma jadi beban untuk kamu, Man. Membantu orang tua adalah kewajiban setiap anak. Papa bangga sama kamu, Man. Benar, Pak.
kalau saya cuma menjadi montir? Ya, Akhirnya saya bisa membuat Papa bangga sama saya. Kasihan Fitri. Pas dia datang ke rumah, pas rumahnya kosong. Padahal tadi sore baru ketemu. Pasti ada yang penting. Kalau kamu rasa itu penting banget, lebih baik besok kamu temuin dia. Ya kan, Pak? Iya. Za, berhenti dulu mikirin Fitrinya. Sahur dulu, nanti keburu imsak. Gimana? Sudah jelas kau? Yakin? Ya udah. Sekarang kau kerjakan ini. Coba kau pasang, ya. Aku mau ngerjain mobil yang di situ. Kalau kau ada masalah, kau panggil aku aja, ya. Udah, kasih nih. Gin, Mama mana Gin? Baru aja pergi sejam yang lalu. Assalamualaikum, permisi ya. Loh, Naya, kamu mau kemana kok buru-buru banget sih? Mau, ada janji. Sama siapa? Sama Reza. Di mana? Di sana. Saya antar ya, Naya. Nggak perlu kok, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Saya juga nggak lagi ngapa-ngapain kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak perlu diantar lagi? Udah ada orangnya. Makasih. Assalamualaikum. Pak, jangan terlalu jauh juga jangan terlalu dekat, Pak. Ikut terus ya. Siang, akan hilang lagi. Lama amat sih. Sebetulnya sampai itu bisa apa enggak? Sabar sedikit, Bu. Bentar ya kelar. Minggir. Halo? Ibu? Iki loh mobilmu bannya gembos. Tukang bannya ndak becus. Ndak kelar-kelar dari tadi. Ye? Hah? Kok bisa lolos? Piye sih? Lah matamu ditaruh di mana? Waduh, kau ndak tahu mereka kemana perginya? Wah, cilaka, semprot. Halo? Ibu? Ibu? Berhenti. Ongkosnya, Mbak. Udah salah berani minta ongkos lagi. Saya kan cuma supir taksi, bukan mata-mata, Mbak. Saya nggak biasa ngebuntutin mobil orang lain, Mbak. Wah, ini makan nih. Taksi! Gimana, Yuk? Selesai? Belum. Ya udahlah. Kau istirahat dulu lah. Dari pagi kau nggak berhenti bekerja. Dik, saya nggak mau ngecewain Ridwan. Ya. Yuk. Kau lihat mobil itu?
Bos bilang mobil itu harus dikerjakan sekarang juga. Dalam waktu 2 jam. Kalau kau bisa ngerjainnya, bayaran kau 2 kali lipat. Bisa. Yakin? Tapi saya nyelesain yang ini dulu ya. Ini tinggal sedikit lagi kok. Ah, tapi enggak layu. Kita ke masjid dulu. Masjid? Iyalah. Salat berjamaah kan pahalanya lebih besar daripada kita salat sendiri. Ya kan? Ayolah. Suster? Ya? Saya mau jenguk Sumarni. Ya, Res. Astagfirullah. Kita udah keduluan, Res. Tenang. Saya tahu persis seluk-beluk rumah sakit ini. Nama ibu siapa ya? Sumini. Kalau gitu ibu harus bicara dulu dengan dokter. Mari saya antar. Silakan. Terus terang, saya tidak melihat keanehan apapun pada diri Bu Sumarni. Dokter, jangan tertipu seperti saya. Dia itu biar sinting, tapi pinter. Maksud Ibu? Dia bukannya gila, tapi punya kelainan jiwa. Dokter kan ahlinya. Dia itu psikopat, Dok. Dan kalau sudah ngamuk, dia sangat berbahaya. Saya tahu definisi psikopat, tapi semua itu tidak ada dalam diri Bu Sumarni. Dan saya sebagai dokter tidak bisa menahan seorang pasien yang tidak terbukti terkena gangguan jiwa. Ya kalau memang aturannya seperti itu, saya bisa apa? Suster nanti akan mengantarkan Ibu ke kamar Bu Sumarni. Sekalian membantu berkemas-kemas. Ya, terima kasih, Dok. Sama-sama. Tapi kita lihat dulu apa tamunya sudah pulang apa belum. Tamu? Iya, tamu. Tadi ada yang menjenguk Bu Sumarni. Mari, Bu. Permisi. Tapi kenapa, Bu? Suami ibu. Suami Ibu kenapa? Suami ibu masih di sana, Nak. Di sana, di rumah sakit yang sama? Iya. Kalau Sumini tahu saya kabur, pasti dia akan melampiaskan kemarahannya pada suami saya, Nak. Ibu tenang. Ya, Bu ya. Suami Ibu kan di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan banyak orang. Jadi mereka nggak mungkin bisa macem-macem, Bu. Fitri, betul. Kalau sekarang kita kembali ke rumah sakit untuk menjemput suami Ibu, itu malah bahaya. Yang penting Ibu kan udah selamat. Nah, sekarang kita pikirin baik-baik bagaimana caranya kita bisa selamatkan suami Ibu. Kalian tidak tahu siapa Sumini sebetulnya. Dia itu benar-benar berarti iblis. Dia itu jahat sekali. Dia betul-betul tidak punya peri kemanusiaan. Dia akan melakukan apa saja asal keinginannya tercapai. Tapi dia itu cuman manusia biasa, Bu. Kita tuh cuman boleh takut sama Allah. Karena Allah yang memberikan kita kehidupan. Ya kan, Res ya? Yang penting sekarang kita mencari tempat yang aman untuk Ibu. Kemana kalian akan membawa ibu? Bapak ini bagaimana sih? Masa pasien bisa kabur begitu saja? Perempuan itu perempuan sinting dan berbahaya. Kalau sampai terjadi apa-apa, Bapak harus tanggung jawab. Sabar toh, Bu, sabar. Sabar bagaimana? Mestinya rumah sakit ini kan punya sistem keamanan. Kami akan berusaha, Bu, mencari tahu siapa orang yang terlibat dalam kasus ini, Bu. Tapi kami juga butuh waktu. Lagi pula Ibu harus tahu, ini adalah rumah sakit, bukan penjara. Setiap pasien dan keluarganya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Alah,
Gak usah banyak alasan. Saya minta Bapak cari tahu kemana kaburnya Sumarni. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Baiklah, kami akan memberikan keterangan kepada Ibu sampai kami mendapat informasi dari salah satu staf kami yang bertugas pada hari ini, Bu. Yuk, Bu. Sekarang kita pulang aja. Tidak. Ibu tidak akan pulang sebelum Ibu mendapatkan jawaban. Bu, mereka kan udah bilang kalau mereka dapat informasi, mereka akan kasih tahu kita. Ibu mau cari tahu sendiri informasinya. Sama siapa Budemu itu kabur. Sumini itu adik Ibu. Tapi dia memilih jalan yang berbeda. Dia mempelajari ilmu iblis untuk mendapatkan kekuatan gaib. Kina itu anaknya. Tapi Ibu yang membesarkan Nak sejak dia kecil. Dia tidak ada waktu. Padahal Gina itu anak satu-satunya. Anak satu-satunya? Berarti saya bukan anaknya? Kamu tentu saja bukan, Nak. Justru setahu Ibu, kamulah yang ingin mereka singkirkan.